Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Setelah kita belajar bikin akun, isi data, milih jurusan, udah kita simpan ya. Nanti kita tinggal menunggu proses seleksi yang itu nanti diumumkan pada November. Awal November, kalau nggak salah tanggal 5 atau tanggal berapa itu. Bisa nanti mundur dikit berapa hari dari jadwal, tapi nggak lama, insya Allah November nanti keluar hasilnya. Seperti pengumuman tahun kemarin juga bulan November. Dan penutupan Agustus, November diumumkan untuk hasil pertama, tahap pertama. Apakah ketika kita berhasil lolos di tahap pertama ini otomatis berangkat? Kemungkinan besar berangkat. Allah a'lam mungkin 90% lah. Tapi masih ada kemungkinan kita gagal loh ya. Karena apa? Nanti itu baru kampus yang nerima. Nah, nanti dari kampus mengajukan beasiswa untuk kita, karena negara yang membiayai. Kalau kampus menerima tapi negara tidak mau kan, ya sama aja. Tapi insya Allah kemungkinan nanti diterima, cuman nunggu aja prosesnya. Ada yang 1 tahun berangkat, 11 bulan, 1 tahun ya hitungannya ya. Atau ada yang 1 tahun lebih, ada yang 2 tahun mungkin, atau 3 tahun bahkan. Ada yang 4 tahun. Selain selebihnya itu saya nggak tahu. Jadi ketika kita sudah diterima, misalnya November nanti diumumkan diterima, ya kita senang, nggak apa-apa, berdoa sering, tapi jangan terus meninggalkan aktivitas kita. Kalau kita ngajar ya tetap ngajar. Kalau kita baru lulus SMA bisa cari kerjaan ya bisa bekerja dulu nanti sambil nunggu pengumuman berikutnya. Atau mau belajar dulu di Ma'had juga bisa. Ma'had yang di situ nggak ada ikatan perjanjian ya. Ada Ma'had yang full beasiswa, terus ada ikatan perjanjian harus selesai selama ini. Tapi kalaupun itu mungkin juga bisa nanti istilahnya lobby ya. Dari awal bilang saya sudah keterima di sini, tinggal nunggu pengumuman tahap akhir. Jadi gimana nanti kalau misalnya saya proses belajar di sini nanti dapat dipanggil ke sana bagaimana. Nah kalau Ma'had mengizinkan ya tidak apa-apa. Ikut belajar di situ, tidak masalah. Jadi intinya tetap beraktivitas jika kita sudah diterima tahap pertama di November nanti. Pertanyaan yang sering muncul untuk para pencari beasiswa belajar bahasa Arab di King Saud University khususnya. Ini kita baca syahadat atau ijazah. Ijazah yang didapat nanti ijazah apa? Mungkin ini yang baru tahu, belum paham sama sekali infonya. Jurusannya 2 ya. Yang pertama lulusan SMA, yang kedua lulusan S1. Cuman ijazahnya nanti ijazah apa namanya? Kemampuan bahasa Arab saja ini. Jadi ini kalau ya mungkin D2 karena programnya 2 tahun. Kalau yang untuk pelatihan guru ini apa ya istilahnya? Akta 4 atau apa? Intinya kalau ini jawaban untuk yang lulusan SMA daftar belajar bahasa Arab, nanti ijazahnya itu diploma kemampuan bahasa Arab D2 mungkin. Kemudian level pembelajaran di takhusus nanti apa? Ada 4 level untuk yang belajar bahasa Arab ya, ini yang dibahas ya. Kalau yang untuk pelatihan guru itu cuma setahun. Nah, untuk yang belajar bahasa Arab 2 tahun 4 semester.
Mahasiswa atau mahasiswi itu mengikuti semester yang sesuai. Jadi nanti setelah kita benar-benar diterima ngurus visa berangkat ke Arab, di sana itu nggak masuk dari semester 1 enggak, tapi nanti kita dites kemampuan kita. Kalau kita udah punya basic bisa masuk semester 2, kalau udah mahir masuk semester 3. Kalau dari nol ya semester 1 atau mungkin nol banget, bener-bener nggak bisa sama sekali, bahkan baca pun mungkin nggak lancar, tapi kalau darulah diterima, nah itu ada kelas persiapan untuk melancarkan semester 0. Allah alam, itu yang saya baca dari kurikulum di Mahat Ali atau Mahat Lughah. Nanti di video berikutnya bisa disimak profilnya tentang kurikulumnya. Kemudian ini penting ya, kalau pengen lanjut S1 untuk Mahat Lughah ini jangan sampai bolos. Kalau sering bolos nanti kita dicap mahasiswa yang jelek, nggak bisa rekomendasi dapat S1. Tetapi kalau kita rajin, berangkat, semangat belajar, nilainya bagus, insya Allah untuk S1 mudah nanti lanjut S1. Kemudian nilai minimalnya 60 untuk naik semester ya. Semester 1 naik semester 2 minimal nilainya 60. Kurang dari itu nanti ngulangi. 2 kali gagal dipulangkan. Atau 3 kali gagal di semester yang berbeda bisa dipulangkan nanti. Kecuali kalau dapat tazkiyah, dapat rekomendasi dari dosen untuk bisa tetap belajar. Minimal 60 itu dianggap lulus ya. Tentunya kita bukan ngejar 60 ya, bisa mumtaz 90 atau lebih. Biar semakin besar peluang, semakin mudah untuk masuk ke S1-nya. Muqarrar kurikulumnya apa? Kurikulumnya bisa dicek di link ini. Kurikulum di sini nanti dijelaskan tentang satu semester itu makulnya apa saja. Nah, terus ini nanti SKS-nya berapa itu di sini nanti tabel-tabel. Kalau ini perinciannya. Makul ini kitabnya ini. Sebagian besar kitabnya atau beberapa itu kitabnya kita sudah paham ya. Yang dipakai yang saya cek itu ada Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kemudian Al-Arabiyah Lin Nasyiin itu juga dipakai. Al-Arabiyah Lil Mubtadiin kalau kita jarang dengar itu ya. Kemudian Al-Arabiyah Lil Alam, Al-Arabiyah Lil Hayah kalau nggak salah itu. Ada tafsir Aisarut Tafasir atau Aisarut Tafsir, saya lupa, Aisarut Tafasir sepertinya. Kemudian ada tafsir Jalalain juga nanti untuk materi. Cuman untuk pembagiannya saya kurang tahu untuk yang lanjutannya, untuk tambahannya ya. Tapi yang inti bahasa Arab itu tadi. Baina yadaik lin nasyiin, lil mubtadiin, lil hayah sama lil alan. Kemudian ada juga khot kalau nggak salah. Muddah zamaniyah berapa lama? Kalau dari level 1 selesainya untuk Mahat Lughah ya 2 tahun 4 semester kan. Ya kalau lulus terus. Enggak rosib, enggak nilainya bagus. Jadi semester 1, 2, 3, 4 kalau lancar ya 2 tahun. Atau kalau masuknya semester 2 ya 1,5 tahun. Masuknya semester 3 ya 1 tahun. Itu kalau nggak ada yang nilainya rosib atau gagal. Kalau gagal kan ngulang jadi nambah 1 semester atau 2 semester nanti. 20 SKS pekannya. Syurut kabul litulab at-talibat. Ini syaratnya sudah kita bahas di video sebelumnya di ngisi data. Ini untuk yang lulusan SMA ya. Makanya di sini 25 tahun maksimal. Tapi 24, 25 tahun coba aja daftar. Kalau keterima kan siapa tahu. Dan nanti meskipun usianya lewat, ketika kita sudah sampai di sana nanti tetap bisa belajar insyaallah. Jadi bisa minta atau dapat keterangan nanti. Yang penting kita sampai sana usia udah lewat, enggak masalah.
selama kampus menerima. Bagaimana mendaftar? Daftarnya cuman lewat webnya. Dukhul di sini ya web ini cari yang buat akun isi data. Bisa dicek video kami sebelumnya. Ini apakah bisa mahasiswa ini lanjut S1 setelah selesai Ma'had Lughah? Ya bisa kalau syaratnya terpenuhi. Insya Allah kalau rajin, semangat, insya Allah dimudahkan. Karena memang Ma'had Lughah ini ya untuk calon menjaring mahasiswa S1-nya. Karena saya lihat itu nggak ada pendaftaran S1. Jadi memang murni S1 itu dari orang Arab yang masuk langsung atau dari Ma'had Lughah yang lulus masuk ke S1 dari luar negeri, non Arab. Syarat lulus atau syarat masuk S1 kurang lebih sama ya kan untuk daftar Ma'had Lughah ya, karena udah ini jasa SMA 80. Kemudian nilai di Ma'had Lughah itu 375 dari skala 5 itu dikali 2 berarti 7,5. Itu 75, kalau 100 itu berarti minimal 75. Jadi kalaupun kita lulus dengan nilai 60 ya, kemungkinan nggak bisa kita masuk ke sini S1. Ayat al-yaltazimu bil hudur at-tam di Ma'had Lughah itu harus hadir terus. Atau nggak tahu minimalnya berapa. Toh kita kan juga tinggal di sana di kampus. Masa ya bolos kan ya, nggak keterlaluan banget, kecuali kalau benar-benar sakit. Terkenal dengan atau diketahui akhlaknya bagus bersama yang lain. Kemudian lolos tes lisan dan lolos tes lisan. Jurusan apa yang bisa diambil lulusan Ma'had Lughah? Yang bisa diambil nanti jurusan adab, humaniora, sains, manajemen. Itu nanti di sini ada banyak nih spesifikasi nanti. Ini fakultas secara luas sekali, ada beberapa ya, 4 atau kalau nggak salah itu. Nanti masing-masing itu punya cabang fakultas. Apa ya? Jurusan mungkin istilahnya. Misalnya beda dengan kita modelnya. Atau saya saja yang nggak tahu, karena saya jurusannya ya cuman kampus saya kan nggak terlalu besar, jadi ya cuman fakultas terus jurusan gitu aja. Kalau di sini nanti ada spesialisasinya. Misalnya saya daftar S2 di Ma'had Lughah, itu fakultasnya Ma'had Lughah. Jurusannya apa? Jurusannya ada Lughawiyah Tatbiqiyah atau jurusannya untuk pengembangan kemampuan bahasa. Nah, Lughawiyah Tatbiqiyah nanti spesifikasinya apa? Terus ke spesialisasinya apa? Sub jurusannya apa? Nah, itu masih ada. Nah, ini nanti secara umum ya. Jadi nanti kalau udah sampai di sana aja, kalau udah mau lulus aja baru mikir jurusan apa yang diambil. Atau tanya-tanya sama kakak tingkat. Apakah ada pembelajaran sore, bahasa Arab sore? Ada. Kelas sore ya, tapi bayar madfu'atus saman. Bayar. Tentunya bayarnya mahal kalau di sana. Jadi orang yang punya duit saja. Kalau kita kan ini cari beasiswa ya, pasti dapatnya nanti reguler.
Atau mungkin orang-orang kaya luar negeri yang pengen belajar bahasa Arab di Arab, nah mungkin bisa daftar di situ. Cuman ya bayar. Apakah ada untuk jurusan putri mahasiswi? Ya, ada ya, ada untuk yang putri. Makanya kan dibuka juga untuk yang putri. Tapi untuk yang ini kelas persiapan bahasa, kalau yang pelatihan guru sebenarnya cuma laki-laki saja, nggak ada perempuan. Bahkan kemarin saya ikut grup itu ya, grup Telegram untuk mahasiswa yang diterima S2, S3 di King Saud University tahun 2020. Saya nyimak-nyimak saja di situ. Katanya jumlah mahasiswa yang diterima itu 70% dari seluruhan yang diterima tahun ini dari Saudi ini yang sepaham saya. Insya Allah berarti kan memang lebih banyak perempuannya ini. Untuk S2 nggak tahu kalau S1. Apakah ada tanggal tertentu untuk pendaftaran? Ya ada di sini kan ada nanti di apa namanya schedule. Kalau untuk yang tahap tahun ini rutin insya Allah hampir-hampir mirip antara Ramadan Syawal nanti 2 atau 3 bulan pendaftaran. Kebetulan Syawal tahun ini bertepatan dengan bulan Juni. Kemarin pendaftarannya mulainya Juni kalau nggak salah. Juni awal ya. Nanti 2 bulan lebih dikit. Juni, Juli, Agustus tanggal 10 selesai. Tiap tahun ada jadwalnya. Tinggal rutin-rutin aja cek akun-akun PPMI Arab Saudi, PPMI Riyadh atau mahasiswa yang sedang studi di Arab Saudi kan biasanya sharing nanti. Minta dikabari kalau punya kenalan. Apakah boleh mahasiswi tanpa mahram? Tidak diterima mahasiswi tanpa mahram. Ya, tidak mungkin diterima. Nah, nanti urusannya ini sama mahramnya nanti. Dia nggak punya KTP sendiri, tapi KTP-nya ngikut mahramnya. Jadi kalau ada urusan-urusan neko-neko, ya, ikutnya sama mahram. Nah, itu tadi al-asilah syai'ah, FAQ, frequently asked questions yang sering ditanyakan di Mahatlughah. Silakan jika ada yang ingin tanya-tanya yang lain. Mungkin ada yang belum jelas atau ada pertanyaan yang lain mungkin kita bisa sharing ya. Untuk kalian juga bisa simak kalau ada seminar-seminar, kemudian materi tentang beasiswa di Arab Saudi, khususnya King Saud University itu biasanya tiap tahun ada yang ngadain itu. Entah itu lewat IG dari PPMI sendiri atau diunggah di YouTube nanti. Dimanfaatkan itu untuk menggali info. Semakin kita banyak informasi, nanti semakin kita insya Allah besar peluang untuk bisa melanjutkan studi di Arab Saudi khususnya. Allahu ta'ala alam. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya tahu info ini biar jadi ini ya, jadi pahala penyebar kebaikan. Allah ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.